Halo kom-kom rebahan dimanapun Anda berada. Gimana? Masih meratapi mantan yang udah nikah duluan? Lemah. Tanpa perlu banyak spoiler di awal, mari kita seduh kopinya, ambil sebatang rokok kalau ada, dan kita hitung bersama-sama. Mesa, 2, talu. Diawali dengan memperlihatkan bocil bernama Alex yang doyan mengutak-atik komputer milik ibunya. Hal itu ia lakukan hingga dia beranjak dewasa. Karena keluarga Alex tergolong keluarga kurang mampu, ia pun sadar bahwa dia harus menabung untuk keperluan sekolah. Dengan berbagai informasi, ia kemudian mencoba untuk menghasilkan cuan di internet. Dia menjadi pengklik dengan membangun lalu lintas ke situs dengan mengubah alamat IP-nya dan mengunjungi situs yang sama berulang-ulang. It was boring, but it was easy money. Things have small beginnings. Like the sites by changing my IP address and visiting the same city, the money world. The internet was... Karena orang tuanya bertengkar masalah ekonomi keluarga, dia pun pergi memesan segelas kopi. Di sini dia tidak sengaja melihat berita cyber yang menyerang situs pemerintah juga bank. Dark Web, sebuah organisasi kriminal yang dipimpin seorang hacker bernama Z. Paginya, ia mendapati ibunya tengah menangis karena tidak bisa membayar tagihan bulanan dari pihak bank dan rumah akan disita. Mendengar hal itu, Alex memberikan seluruh tabungannya untuk melunasi hutang. Merasa kacau akibat harus kehilangan uang yang ia tabung untuk kuliah, dia pun sangat membenci pihak bank yang memecat ibunya. Dia juga harus mengumpulkan uang dari awal, namun tidak punya banyak waktu lagi. Sekilas dia pun teringat Dark Web dan mencoba untuk bergabung. Tidak mudah bergabung di Dark Web, Alex diuji dengan melakukan hal ilegal seperti mencuri nomor kartu kredit. Dan Alex pun mendapat target di mana dia adalah teman sekolahnya yang jahil dan songong. Alex kemudian menjebaknya dengan situs yang menjual suplemen palsu. Saat dia berhasil, Alex kemudian membocorkannya di situs Dark Web dan diterima sebagai member. Kemudian ia meminta bantuan untuk bisa menghasilkan uang dengan cepat. Dia pun dikirimi barang ilegal untuk dijual. A lot. Roosevelt kept sending me things. Alex berhasil mengumpulkan uangnya hanya dalam 4 minggu, namun dia harus berpisah dengan orang tuanya untuk melanjutkan kuliah di kota besar. I left my parents behind and took the bus to the big city. I wasn't sure. $1,000? Yes. 10. I didn't have to follow protocol. Don't worry about it. I'll just stop. Di sini, Alex tidak sengaja bertemu dengan Sai yang kemudian bekerja sama. Dengan keterampilan komunikasi yang dimiliki Sai, mereka berhasil menjual banyak produk. If you can put yourself in the shoes of the buyer, Thank you very much. nothing short of extraordinary. So we got welcome. I know somebody that works for the watch company. Get it for a good. What's up? Oh, damn. So we made about 60 grand. Tak hanya itu, mereka berdua bahkan mengumpulkan beberapa kartu kredit dari beberapa bankir korup, kemudian melakukan penyamaran dan masuk ke bank. Dan ya, sangat mudah bagi mereka mendapatkan uang yang banyak. The guy already reported the card stolen. I'm already checking. Go, drive. What happened? Relax. Belum puas, Alex mencoba balas dendam kepada bank yang memecat ibunya. Mereka pun melancarkan aksinya dengan datang ke kantor bank tersebut. Alex mencoba menyusupkan virus yang akan membuat bank itu bangkrut, namun sayangnya malah ketahuan. There seems to be a problem. I'm done. I'm gonna quietly walk out of the bank and head to the car. Fuck.
Dengan susah payah bernegosiasi, Alex pun dibebaskan dengan meningkatkan firewall kantor itu sebagai gantinya. Ya. What the hell happened there? Why'd they let you go? What'd you Kabar baiknya, seseorang membocorkan hal itu ke dark web, sehingga Alex pun menjadi hot topic dan berhasil menarik perhatian pemimpin organisasi tersebut, yaitu Z. Sontak, hal itu membuat Alex girang karena ini adalah pertama kalinya dia diakui dan dianggap keren. Singkat cerita, Sai dengan sengaja membuat jadwal kencan kepada Alex dengan seorang wanita yang bernama Kira yang juga adalah anggota dari dark web. Dengan terpaksa Alex pun melakukan kencan. Ternyata Kira juga mempunyai ambisi yang sama dengan Alex, di mana mereka sama-sama ingin mendapat perhatian dan pengakuan dari Z. Singkat cerita, mereka pun bekerja sama di mana Kira memiliki keahlian dalam menduplikat kartu kredit, tentang Bitcoin dan juga situs-situs untuk transaksi gelap mereka. Mereka juga belanja barang-barang mewah dari kartu kredit duplikat dan menjual barang itu kembali sehingga menghasilkan uang tanpa terdeteksi. To find targets with much bigger wallets. That's how we're able to afford big Right, woman. You want to get inside her several times. Italian. Namun beberapa lama, Sai sepertinya mulai ragu pada Kira yang selalu dapat pembeli yang mereka berdua tidak tahu dari mana asalnya. Diketahui juga bahwa Kira bekerja atas bantuan pamannya di mana pamannya ini sama sekali tidak diketahui mereka berdua. Ditambah lagi konsep cara kerja Sai berbanding terbalik dengan cara kerja Kira. Di malam hari, Kira mencoba membujuk Alex untuk pergi bersamanya ke Hong Kong. Namun Alex menolak karena tidak ingin meninggalkan Sai yang sudah dianggapnya seperti sahabat sendiri. Esok harinya mereka bertiga kembali untuk bertemu pelanggan yang mana saat dalam perjalanan Kira dan Sai terlihat cekcok. Ketika mereka bertemu dengan para pembeli yang terlihat seperti gangster atau mafia, Sai kembali cekcok dengan Kira yang mana hal itu membuat orang-orang ini hampir menembak mereka. You might be cops. Fires are not cops. How the fuck do you know, huh? All I do is talk. I'll talk all I want to, sweetheart. There's no problem. Get your fucking hands off me. Get in that truck. Will not be as pleasant as we were today. Let's go. Contacts. You guys are ruining all of my contacts. Sampai suatu malam, karena mereka bertiga sudah merasa tidak aman lagi akibat kejadian itu, mereka pun pindah ke Hong Kong. Dan seperti biasa, di Hong Kong mereka pun melancarkan aksinya lagi. A new car and a quiet place where we could work. It's got bigger. We bought computers, phones. It didn't feel like we were... All of them. We were just making money. We had no purpose. We weren't moving. Singkat cerita, di mana Alex dan Sai harus bertengkar, yang mana membuat Sai harus kembali ke Hong Kong. That's great. The problem is that we took money from you. Well, for one, where's your fucking disguise, Si? Don't worry about it. It's not a And now you've gone and used the fucking card that I specifically told you not to use again. Sure, good luck with everything. Alex dan Kira kembali melancarkan aksinya tanpa Sai. Tapi kali ini berbeda dengan sebelumnya di mana mereka beraksi ke setiap mesin ATM dan meninggalkan jejak. Semua ini bertujuan untuk menarik perhatian Z. Dan benar saja, Z langsung menghubungi mereka. Let's try the ATM. Agent Karen Wayne on the roll. Zed left their business cards at the scene and has claimed responsibility. Dark web, the online... Won't stop until we find the people responsible. Citizens... Sit in their chairs and rip people off every... Oh my god. Singkat cerita, di mana mereka berdua bertemu dengan Z yang tepat berada jauh di luar pulau Hong Kong. Alex mencoba menawarkan dirinya untuk bekerja sama dengan Z. Namun di sini Z tidak menerima mereka begitu saja. Seperti yang kita ketahui bahwa Z ini adalah buronan internasional sehingga semuanya serba ketat. Also, we heard that maybe you'd be out here too. Because Hong Kong is the place to be for people like us. Singkatnya, Z mengizinkan mereka bekerja di bawah perintahnya dan mengatakan jika mereka gagal mereka akan mati. Namun karena dari awal Alex ini sudah sangat mengidolakan Z
dan juga ditambah dendamnya terhadap Bank yang memecat ibunya, ia pun menerima syarat itu. Saat pertemuan usai, tidak disangka Sai ternyata kembali ke Hong Kong. Naasnya, Sai harus meregang nyawa di tangan suruhan bankir korup yang telah mereka gunakan kartu kreditnya. Sai! Fuck! Sontak Alex dan Kira pun yang melihat mayat Sai di hotel sangat kaget dan panik. Mereka berdua pun lari untuk bersembunyi. The Colombian man who left his credit card. Keesokan harinya terlihat mereka berdua kembali ditelepon oleh Z. Dan ternyata Z telah tahu mengenai kematian Sai. Hari ini Alex dan Kira akan menjalankan pekerjaan pertama mereka di bawah perintah Z. Di mana ini juga adalah hal terakhir yang akan mereka lakukan. Mereka berdua berencana untuk memulai hidup normal di suatu tempat yang aman. The economy and things have started to stabilize. It has been shaking. Fortunately, Di ruangan ini terlihat di mana Z ternyata berniat membunuh Ketua Federal Reserve. Bagi yang tidak tahu, biar saya sederhanakan. Federal Reserve atau biasa disebut The Fed adalah lembaga yang berperan penting dalam menjalankan sistem pembayaran nasional mulai dari keamanan, stabilitas, perekonomian, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya, silakan dijeda kalau mau baca-baca. Oke, lanjut. Di sini kita melihat di mana Alex dan Kira serta yang lainnya menunggu aba-aba dari Z. Dan saat ketua federal itu ditembak mati dengan senjata yang dikontrol dari jarak jauh, Z membuat instruksi untuk menyebarkan beberapa blog terkait kematian ketua federal tersebut dan video penembakan yang sudah direkamnya dari tadi. Hal ini sontak membuat semua media berita menyiarkan kematian ini yang mana hal ini juga mempengaruhi perekonomian negara. Yes, everything, just do it. The chairman of the Federal Reserve has been. Не может быть. Давай звони. Dan hal lain pun terungkap. Ternyata semua ini adalah settingan Z, di mana ia memanfaatkan anjloknya pangsa pasar untuk meraih keuntungan yang mana uang itu akan dibagikan ke anggotanya. Saat Alex dan Kira hendak pergi, sesuatu pun terjadi. Entah perintah dari siapa, namun di sini Alex mulai disekap dan dibius. Saat Alex tersadar, ia mendapati barang-barangnya kini hancur dan berhamburan. Ia pun bergegas mencari Kira. Dengan uang seadanya, tibalah ia di Bangkok, di mana Bangkok adalah tempat mereka akan bertemu 2 hari setelah operasi jika sesuatu terjadi. Namun nyatanya, Kira tidak pernah datang. Tibalah dia di sebuah warnet di mana ia mencoba untuk menggunakan internet, namun tidak memiliki uang. Dia pun memberikan kartu kredit duplikat miliknya dan lanjut mengakses internet. Dan dengan itu, dia pun tahu bahwa Z telah ditahan dan akan dituntut dengan tuduhan penipuan, perdagangan, penggelapan pajak, dan terorisme. Kagetnya lagi, Alex juga melihat di berita bahwa Kira telah ditembak mati. Di saat yang bersamaan, Alex juga harus ketahuan oleh penjaga warnet yang langsung menghubungi polisi akibat kartu kredit palsunya. Hey, you hop off. No, you don't understand. Buddy, I need. Listen, you just hear me. Every day that went by, I lost it. It's on the internet. How fucking hard can it be? Waktu terus berlalu di mana Alex harus menerima kenyataan bahwa Kira telah meninggoy dan kini dia sendirian. Setelah 2 tahun dalam penjara, seorang pun membebaskan Alex. Betapa terkejutnya dia saat mengetahui ternyata itu adalah Kira. Terungkaplah bahwa Kira ternyata selama ini bekerja sama dengan kepolisian untuk menangkap Z. Dan orang yang Kira panggil Om itu ternyata adalah orang yang sama yang membebaskan Alex waktu itu. Ternyata pertemuan Kira dengan Alex adalah bagian dari rencana kepolisian untuk mendekati Z. Tamat, ending yang sungguh menceuskan. Jadi kesimpulan dari film ini adalah
Silahkan utak-atik komputer Anda, siapa tahu bisa jadi hacker seperti Alex. Saya beserta kru Glamupi cabang Ukraina pamit undur diri, tapi sebelum itu jangan lupa berlangganan dengan klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.